kembali lagi dengan saya Auli dari channel Mangun ID. Nah, salah satu permasalahan yang mungkin timbul ketika kita bergabung dalam dunia saham adalah apakah kita mempunyai cukup waktu luang untuk mengamati bagaimana pergerakan harga saham. Padahal mungkin teman-teman di sini sudah bekerja, kuliah, ataupun sedang bersekolah sehingga tidak mempunyai cukup waktu luang untuk mengamati bagaimana harga saham yang terjadi. Nah, padahal dalam berinvestasi kita tentunya ingin memaksimalkan profit yang kita dapatkan dan juga meminimalisir kerugian yang bisa terjadi. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh BNI Sekuritas, yaitu namanya Beyonce. Di dalamnya terdapat fitur automatic order atau order otomatis yang bisa kita manfaatkan untuk mengamankan profit kita dan juga meminimalisir kerugian yang bisa terjadi. Nah, silahkan buat teman-teman login menggunakan ID dan password kalian. Nah, apabila teman-teman sudah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sebagai contoh kita pilih saham keras saja ya teman-teman. Terus kemudian pilih ataupun klik tombol auto di sini, klik. Nah, ini adalah tampilan disclaimer. Silahkan teman-teman baca dan pahami, jadi teman-teman memahami apa resiko yang mungkin terjadi ketika teman-teman menggunakan fitur ini. Nah, silakan di close. Nah, ini adalah tampilan menu automatic ordernya. Jadi di sini ada saham apa, trading ID kita, stock, terus kemudian condition seperti apa, then send my order, terus kemudian price and lot, dan value, auto list, send as order, send as alert. Nah, auto list ini adalah automatic order list. Jadi nanti list seperti apa yang kita buat nanti akan masuk di menu auto list. Jadi misal kita klik, nah nanti akan masuk bagian sini. Nah, satu hal lagi yang harus teman-teman ketahui ketika menggunakan fitur automatic order ini adalah dia berjalan berdasarkan fungsi waktu. Nah, di sini teman-teman harus men-setting kira-kira automatic order ini berjalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan bahas mulai dari yang pertama dulu, kondisi pertama yaitu booking by price. Nah, di sini acuan yang digunakan adalah harga. Jadi di sini ada beberapa ya acuannya. Booking by price, booking by gain loss, booking by time. Nah, yang pertama saya bahas adalah booking by price. Jadi di sini adalah acuannya adalah harga. Nah, kemudian ada acuan lagi yaitu last price ataupun bid price atau offer price. Nah, ini kita pilih last price dulu. Terus kemudian di sini ada juga fungsi sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaannya? Langsung saja kita pakai contoh saja ya. Jadi saya ingin menjual saham keras saya di harga 376. Nah, apabila nanti sudah mencapai harga perdagangan terakhir mencapai harga 376, maka saya akan menjual semua saham keras saya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita pilih booking by price, last price sama dengan kita isi 376. Nah, kemudian kita then send my order, sell, kita pilih sell. Nah, sekarang kan lot kita 100. Nah, berarti kita pilih berapa harga berapa kita menjualnya. Kita seandainya kita pilih 376 saja. Nah, terus kemudian pilih 100. Nah, kemudian kita pilih juga atau kita set juga valid from tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, hari ini adalah tanggal 23. Nah, kita bisa set sampai tinggal 24 gitu aja ya. Nah, kemudian kita send as order. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti akan muncul di dalam automatic order list. Nah, di sini ini queuing adalah dia berada dalam proses karena hari ini atau jam sekarang kan belum
dibuka ya. Nah, di sini kalaupun kita ingin atau membatalkan, tinggal klik saja, terus kita klik cancel, terus oke. Nah, di sini sudah has been cancelled. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita ingin membeli ketika harganya turun di bawah 370. Nah, tapi kita nggak tahu kira-kira turunnya sampai berapa. Yang penting pokoknya kalaupun nanti turun lebih dari 370, pokoknya saya beli. Nah, gampang, tinggal kita atur di sini. Booking by price, last price, kita pilih kurang dari sama dengan. Nah, terus kita isi 370. Nah, terus kemudian kita buy. Nah, kita pilih price-nya, misalnya kita antre di 368. Nah, kemudian kita beli 100 lot. Nah, kita tinggal oke, terus kita klik lagi. Ini kita pilih sampai tanggal 24. Terus kemudian send as order, terus kemudian oke. Nah, gampang sekali kan teman-teman. Jadi penggunaannya hanya seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan kita ingin menjual ketika harga di atas 400 bagaimana? Nah, gampang juga, tinggal kita pilih booking by price, last price, terus kemudian kita pilih lebih dari sama dengan, kita pilih 400. Nah, terus kemudian kita pilih sell. Nah, terus kemudian di harga berapa kita menjual? Kita misalnya memilih di 404 saja deh. Nah, terus aku jual 100 semuanya. Nah, kemudian kita pilih valid sampai tanggal berapa. Misal kita pilih valid sampai tanggal 30. Oke. Nah, tinggal send as alert. Nah, oke. Gampang sekali teman-teman. Nah, lanjut dalam kondisi yang kedua ya, yaitu adalah booking by gain loss. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, akan tetapi acuan yang digunakan adalah persentase gain atau persentase loss. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti yang digunakan acuannya yang ada di sini. Nah, seperti ya teman-teman. Nah, misalkan saya ingin menjual semua saham keras saya ketika dia naik lebih dari 10%. Nah, lebih dari 10% ya. Nah, kita parameternya yang pertama adalah persen gain, terus kemudian kita ubah menjadi lebih dari sama dengan, terus kita ubah menjadi 10%, kemudian kita pilih menjadi sell. Nah, terus kemudian kita pilih harganya, kita mau menjualnya itu di harga berapa. Nah, misalkan kalau misal dihitung naik 10% berarti kira-kira sekitar 400-an ya. Kita pilihnya berarti sekitar 420. Nah, 420 terus kemudian 100 lot. Jangka waktunya sampai tanggal berapa? Kita pilih sampai ke tanggal misal tanggal 29. Oke. Terus kemudian kita send as order. Terus kita baca if unreal gain lebih dari sama dengan 10%, setiap harga akan dijual dengan harga 420 sejumlah 100 lot, valid dari tanggal 23 sampai 29. Kita pilih oke. Nah, ini sudah masuk. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, terus bagaimana ketika kita ingin membatasi kerugian kita? Nah, gampang. Kita tinggal begini, kita ubah menjadi persentase loss. Nah, terus kita ubah menjadi, nah seperti ini. Misal kita ubah menjadi lebih dari. Nah, kita tidak ingin kerugian kita lebih dari 5%. Maka kita buat apabila kita sudah mencapai 3%, nanti sudah men-set untuk sell. Nah, seperti ini. Jadi
kita buat seperti ini, persentase lebih dari 3% dia sudah set order sell. Nah, di harga berapa? Misal kita buat di harga 360. Nah, terus kemudian kita ubah 100 lot. Jadi seperti itu. Nah, terus kita pilih valid sampai tanggal berapa? Misal 24 aja. Nah, oke. Kita tinggal klik. Nah, if gross unreal loss-nya lebih dari 3%, maka order sell 100 lot di harga berapa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kondisi yang terakhir ya teman-teman, yaitu booking by time. Nah, di sini adalah acuannya adalah waktu. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan seperti custom, pre-opening, session 1, session 2. Nah, kalau custom berarti kita bisa mengatur waktunya kira-kira di jam berapa. Nah, terus kemudian kalau misal kita pilih pre-opening berarti sebelum pembukaan pasar. Nah, terus kemudian apabila kita memilih season 1 berarti nanti dari jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian apabila season 2 berarti pukul 13.30 sampai 14.50. Nah, misal kita pilih custom terlebih dahulu, terus kemudian kita tentukan jamnya, misal jam 10 gitu aja ya teman-teman. Terus kita pilih OK, terus kemudian di sini ada use entry price or use best price. Nah, kalaupun misal kita memilih use entry price, berarti kita bisa memilih di sini kita mau jual di harga berapa, misal 400. Nah, terus kita pencet OK. Nah, kalau misal kita menggunakan use best price, di sini kita tidak bisa mengganti harganya, akan tapi kita sepenuhnya mempercayakan kepada automatic order ini. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita atur berapa jumlah lotnya, misal 100. Jadi seperti itu. Tinggal kita pilih buy or sell, terus kemudian kita pilih send as order atau send as alert. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman menggunakan formulasi automatic order ini, dan sangat membantu menurut saya bagi teman-teman yang mempunyai kesibukan akan tapi tetap ingin mengamankan profit ataupun ingin membatasi kerugian. Nah, saran saya apabila teman-teman menggunakan fitur ini, jangan lupa mengecek setiap harinya. Karena apa? Bisa saja teman-teman di sini melakukan dua transaksi yang sama. Yang satu menggunakan automatic order, yang kedua menggunakan manual order. Misalnya nih, planning teman-teman sehari ini beli saham BBRI 10 lot. Teman-teman pasang automatic order 10 lot. Nah, karena lupa tidak mengecek automatic order list, akhirnya teman-teman beli saham BBRI lagi 10 lot. Nah, akhirnya teman-teman kan jadinya membeli 20 lot. Padahal kan planning awal teman-teman hanya membeli 10 lot untuk hari ini saja. Nah, jadi hal tersebutlah yang harus diperhatikan buat teman-teman agar tidak lupa menggunakan fitur automatic order ini, sehingga teman tetap berhati-hati. Jadi cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya menggunakan automatic order ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa.